Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa fisip, Dunia pasti. kursus politik Sema Fisip, Sabtu 5 Desember 2020. Jurnal Analisis Kemiskinan Indonesia tahun 2020. Disusun oleh Putra Sena Priyanto, Reza Nur Palevi, Davi Rahman, Junaidi Rizky Kamil, Ali Akmal Al-Ghifari, Ihsan Wiguna. A. Latar belakang. Kami akan menjelaskan secara singkat dan lugas berdasarkan data yang kami peroleh dari beberapa situs serta jurnal terkait tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020. Pula kami akan memaparkan beberapa faktor pendukung seperti teori para ahli, sebab dan akibat kemiskinan serta situasi laju produktivitas masyarakat Indonesia berdasarkan indikator pertumbuhan laju penduduk kewilayahan dan potensi ekonomi kewilayahan. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi daripada tingkat kemiskinan di Indonesia yang menyebabkan desentralisasi sosial yang mengangkat sedari awal Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Kemiskinan menurut kami ialah suatu keterbatasan dari segi ekonomi dan sumber daya manusia dengan segala ketidakmampuan untuk mengembangkan diri. Kemiskinan juga dapat terjadi ketika hak dasar sebagai manusia dalam suatu sistem negara karena dibatasi dalam kelas sosial. Menurut Sorjono Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya. Dalam kelompok tersebut, Suparlan pula mengemukakan kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesepakatan untuk memopulasikan kekuasaan sosial berupa aset sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan serta informasi. Jika kita ketahui terdapat beberapa penyebab kemiskinan diantaranya. Pertama, penyebab individu yang disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin. Kedua, penyebab keluarga berhubungan tentang ada atau tidaknya pendidikan keluarga. Ketiga, penyebab suku budaya menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Keempat, penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain seperti perang, pemerintah, dan ekonomi. Kelima, penyebab struktural yang di satu sisi berasalan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri atas masalah-masalah dan juga indikator yang ditunjang dari base dan juga jurnal yang kami dapatkan dari internet. Rumusan masalah ini juga akan membuktikan kepastian pendataan dalam bidang kemiskinan dari database profil kemiskinan Indonesia Maret 2020, 15 Juli 2020. Jumlah penduduk Indonesia menurut sumber BPS berjumlah 269,6 juta jiwa yang terdiri dari laki-laki 135,34 juta jiwa dan perempuan 134,27 juta jiwa. Berdasarkan data yang didapat di profil kemiskinan di Indonesia per Maret 2020, persentase penduduk miskin sebesar 9,78%, meningkat 0,65% terhadap September 2009 dan meningkat 0,37% terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,85% pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang dari 9,80 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020. Sementara itu,
Daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 454,652 ribu rupiah per kapita dan per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 118,859 26,14% pada Maret 2020. Secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.118,678 ribu rupiah per rumah tangga. C. Pembahasan. Indikator utama dalam kemiskinan ialah pertumbuhan laju penduduk yang dipengaruhi tingkat kelahiran dan kematian serta usia produktif. Selanjutnya, wilayah yang dipengaruhi persebaran pembangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Terakhir, potensi ekonomi kewilayahan dipengaruhi angka produktivitas wilayah atau daerah mencakup desa dan kota. Indikator pertama merupakan pertumbuhan laju penduduk dan kepadatan penduduk didominasi Pulau Jawa sebesar 46%, yang terdiri dari Jawa Barat 49,57 juta jiwa, Jawa Timur sebesar 39,96 juta jiwa, dan Jawa Tengah sebesar 34,74 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Utara sebesar 710.000 jiwa, Papua Barat 990.000 jiwa, dan Gorontalo sebesar 1,19 juta jiwa. Menurut Malthus, jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka suatu saat sumber daya alam akan habis, sehingga muncul wabah, penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan manusia. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwasannya di Indonesia dalam persebaran penduduk sangat tak terkendali, terlebih lagi jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan. Dan tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh proses demografi, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Masalah migrasi juga memicu pertambahan penduduk secara regional. Salah satu contohnya adalah kasus Pulau Jawa, luasnya hanya 7% dari total luas wilayah Nusantara. Kesenjangan antar pulau ini menyebabkan kemiskinan, terlebih lagi di Pulau Jawa sendiri yang tingkat kepadatan penduduknya jika dikalkulasikan mencapai 143 jiwa yang menetap di Pulau Jawa per 2020. Pembicaraan tentang kemiskinan penduduk perkotaan diungkap oleh Gavin Jones pada tahun 1986. Akibat dari migrasi penduduk pedesaan ke kota, khususnya kota-kota di Pulau Jawa, telah menambah jumlah penduduk miskin yang ada karena dua hal, yaitu karena penambahan secara alamiah, lebih banyak kelahiran daripada kematian, dan arena adanya migrasi orang desa ke kota yang terus bertambah untuk mencapai pekerjaan. Graham Hugo pada tahun 1986 juga menyatakan yang memfokuskan migrasi sirkuler penduduk sekitar DKI Jakarta antara lain penduduk kabupaten yang berdekatan ibu kota seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Pembangunan industri dan pembangunan di DKI Jakarta sangat menarik minat penduduk desa untuk menetap di DKI. Besarnya angka jumlah migran sangat tergantung pada jarak daerah asal kota tujuan, sarana transportasi yang tersedia, dan kondisi perkembangan kota tujuan. Maka dari itu terjadinya klasifikasi kelas sosial atau strata sosial sangat jelas terjadi di wilayah atau daerah perkotaan. Dalam dunia sejarah, paham kapitalisme dikenal sebagai paham yang paling bersebarangan dengan paham Marxis. Bahkan munculnya Marxis ditengarai sebagai bentuk protes Marx terhadap paham kapitalis. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini ditimbul karena adanya kepemilikan pribadi dan
penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya untuk mensejahterakan kaum proletar. Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari Marxisme. Perpaduan berbagai konsep sosial yang berhubungan dalam studi Marxisme menghasilkan teori kelas Karl Marx. Dalam teori ini, peran individu dalam proses produksi menentukan posisinya dalam hierarki kelas. Hal ini juga memperpendapat bahwa kesadaran politik dan ideologi ditentukan oleh posisi kelas. Pengertian yang sering dijadikan acuan dalam mendefinisikan kelas sosial adalah definisi dari Lenin. Lenin mendefinisikan kelas sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu. Dalam proses produksi angka, akan tetapi Marx menguraikan kelas-kelas tersebut yang bisa dianggap sebagai kelas yang sebenarnya apabila kelas itu bukan hanya sebagai objektif merupakan golongan sosial dengan kepentingannya sendiri, melainkan juga secara objektif menyadari dirinya sebagai kelas, sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan spesifik dan mau memperjuangkannya. Ketika kesenjangan antar kelas semakin besar, dengan sendirinya ia akan memunculkan kesadaran subjektif sehingga hanya ada dua kelas yang saling berhadapan dengan bermusuhan, yaitu kelas borjuis dan proletar. Setelah tersingkirnya kelas menengah yang tergusur masuk kelas bawah, tempat kaum buruh dan petani upah proletar berada. Marx tidak menginginkan pemerintah berada di tangan birokrasi yang posisinya lebih tinggi dari masyarakat. Pada awalnya, ia menginginkan suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat dan tidak boleh dibiarkan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai meninggalkan pendapat itu. Ia mulai berpendapat bahwa negara dan birokrasinya tidaklah benar-benar berada di atas masyarakat. Dalam masyarakat berkelas, negara dalam pandangan Marx adalah alat dari kelas yang berkuasa. Kendati terkesan bahwa negara sebagai semacam penengah yang netral di antara berbagai kepentingan yang saling bersaingan. Pandangan Marx ini berasumsi dari masyarakat kapitalis yang memfungsikan negara sebagai alat kelas pemilik modal. Dalam sosialisme, sebuah revolusi untuk menggulingkan kapitalis selalu akan diserukan. Marx adalah tokoh terpenting dalam sosialisme yang bergerak dalam revolusi ini. Hal ini membuat Marx berbeda dengan tokoh sosialis yang lainnya. Kalau tokoh sosialis lain mengajarkan bagaimana memahami dunia atau realita, maka Marx menawarkan sosialisme yang bersifat analisis ilmiah terhadap perkembangan sejarah yang meniscayakan akan kehancuran kapitalisme menuju sosialisme, di mana perubahan atau perkembangan sejarah tersebut berdasarkan penelitian syarat-syarat objektif. Perkembangan masyarakat, kelompok ini memiliki pandangan bahwa upaya untuk menghapus kemiskinan dan menyadarkan orang-orang miskin tidak akan menjadi kenyataan kecuali dengan menghancurkan kelas-kelas borjuis, merampas harta mereka dan membatasi kepemilikan harta dari manapun sumber penghasilannya. D. Kesimpulan. Maka dari itu, pemerintah harus merencanakan program yang pas untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia dengan cara mengeluarkan kebijakan yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu kebijakan penunjang pengatasan kemiskinan itu yaitu melalui Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dimana mengatur terkait percepatan perluasan lapangan kerja dan juga mengingat usia produktif 15-65 tahun ada pada angka 185,22 juta jiwa dengan persentase 68,7% dan usia 0-14 tahun berada pada angka 66,5 juta jiwa dengan persentase 24,5%, serta usia 65 tahun berada pada angka 18,6 juta jiwa dengan persentase 6,7%. Penjelasan di atas merupakan bagian dari bonus demografi. Pengertian bonus demografi adalah suatu kondisi di mana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada rentang umur 15 sampai 64 tahun.
Bonus demografi memiliki nilai positif dan keuntungan besar dari segi pembangunan bila dikelola secara profesional karena potensi rasio beban ketergantungan penduduk akan berkurang. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Namun bonus demografi juga memiliki dampak negatif pada upaya membangun ketika negara tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut. Konsekuensi yang terjadi adalah dampak negatif yang harus dipikul oleh semua pihak. Dampak negatif juga akan dihadapi jika tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut, terutama kesiapan pembangunan sumber daya manusia akan menentukan sejauh mana keberhasilan memanfaatkan peluang bonus demografi tersebut. Tanpa bekali dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, maka proporsi penduduk usia produktif yang sedemikian besar pada saat itu hanya akan menciptakan dampak buruk pada pembangunan negara. Salah satu dampak negatif yang bisa diprediksi adalah jumlah pengangguran yang tidak terkendali karena tidak terserap ke dalam lapangan kerja yang ada akibat kualifikasi dan kualitas yang tidak memenuhi standar pekerjaan tersedia. Kondisi demikian akan memberikan efek berantai ke berbagai bidang kehidupan manusia. Berkurangnya tingkat pendapatan akibat ketimpangan antara standar kualifikasi dan yang dibutuhkan dan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dapat memicu lonjakan tingkat kemiskinan yang memberikan dampak buruk pada kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Menurut sensus penduduk antar sensus pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Jumlah tersebut terdiri atas kategori usia belum produktif 0-14 tahun sebanyak 66,7 juta jiwa, usia produktif 15-64 tahun 185,34 juta jiwa, dan usia sudah tidak produktif 65 tahun plus 18,2 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan terus bertambah menjadi 318,96 juta pada tahun 2045. Berdasarkan data tersebut, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi hingga 2045, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk tidak produktif. Jumlah usia produktif pada 2020 mencapai 68,75% dari total populasi. Melimpahnya sumber daya manusia produktif ini hendaknya dapat memanfaatkan dengan peningkatan kualitas, baik pendidikan maupun keterampilan guna menyongsong era industri 4.0 dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar tersebut. Maka angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 45,46. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 46 jiwa penduduk usia tidak produktif. Seperti yang sudah dijelaskan di atas dengan gambaran umum yang berkaitan dengan judul materi ini, saya akan menjabarkan beberapa analisis saya terkait isu yang sedang berkembang hari ini. Pada dasarnya, setiap manusia ingin memiliki ekonomi yang berkecukupan dengan memenuhi kebutuhan primer individu seperti sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kita bisa memprediksikan melalui kerangka analitik dengan data yang sudah dijabarkan bahwasannya negara ini sedang membangun usia produktif yang semakin banyak ini dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi resesi global hingga 2030 yang akan datang. Setiap usia produktif yang ada di Indonesia dicetak sesuai kebutuhan industrialisasi hari ini yang pastinya akan memakan beberapa segmen yang harus dikorbankan nantinya. Seperti pendidikan, artinya pendidikan akan mencetak insan-insan yang siap kerja dalam industri yang bisa kita sebut dengan industrialisasi pendidikan. Jika kita menelaah lebih dalam dunia pendidikan, pendidikan bukanlah hanya mencetak individu yang berkelana dalam dunia pendidikan untuk siap terjun ke dunia persaingan industri global. Akan tetapi, dunia pendidikan menurut saya lebih dari itu.
kita bisa lihat realitas objektif yang terjadi di Indonesia yang mengungkung setiap isi kepala dalam suatu stagasi peradaban yang ada di Indonesia, yang akhirnya membuat semua terkesan eksplisit dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi di negara ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.